Perkenalkan, nama saya Madlena Kristina Pipi, NIM 1930 10 20 40 10. Saya akan mempresentasikan materi ke-10, hakikat paragraf. Yang perlu kita ketahui bahwa pengertian dari paragraf. Dalam sebuah tulisan atau karangan biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok itu disebut paragraf. 1.2 Gagasan utama dan kalimat topik. Fungsi kalimat topik sangat penting, yaitu memberitahukan kepada pembaca mengenai apa yang diperbincangkan di dalam paragraf itu. 1.3 Struktur paragraf. Dalam paragraf, tingkat kerataan hubungan antara kalimat-kalimat pengembang dan kalimat topik berbeda. Bagian dari 1.4 Paragraf yang baik. Pengembangan paragraf seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentu saja disesuaikan dengan maksud apa tujuan dari penulisan itu. 1.4.1 Kesatuan paragraf. Salah satu yang mendasar untuk diperhatikan penulis adalah kesatuan paragraf. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas. Selanjutnya 1.1.4.2 yaitu kepaduan paragraf. Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Selanjutnya 1.4.2.1 Kata dari transisi. Dalam kurung ungkapan penghubung antar kalimat. Kata transisi merupakan penghubung atau konjungtor atau perangkaian yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat. Selanjutnya mengenai hubungan dari ungkapan transisi yang menyatakan tempat dimanfaatkan dengan baik paragraf. 1.4.2.2 Referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Yang pertama, A. Pronomina persona. Seperti yang telah disebutkan terdahulu, bahwa referensi itu terdiri atas anforis yang kataforis. Yang B. Promina demonstrativa, merupakan kata-kata yang menunjuk pada benda. C. Pemarkah ketarifan kedefinitan, untuk mengungkapkan suatu yang telah disebutkan sebelumnya. Dapat dilakukan penyuluhan yang konvensional dengan menggunakan pemarkah ketarifan atau kedefinitan. Selanjutnya 1.4.2.3 Substitusi. Substitusi atau penyuluhan adalah pergantian konstitusi dengan menggunakan kata dengan sama benda. 1.4.2.4 Elips atau pelepasan merupakan pelepasan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya. 1.4.2.5 Sinonim. Sinonim berarti bahwa dia butir leksikal, memiliki makna dengan hampir sama atau mirip. 1.4.2.7 yaitu antonim. Antonim adalah posisi makna dalam pasangan leksikal yang terdapat dijenjangkan. Lanjutnya oposisi mutlak. Dalam oposisi ini makna antara kata yang satu dengan kata lainnya saling dipertentangkan bersifat mutlak.
Oposisi tidak mutlak. Dalam oposisi ini kata-kata yang dipertentangkan bersifat tidak mutlak. Oposisi hierarki. Dalam posisi hierarki, makna kata yang dipertentangkan menyatakan suatu deret, jenjang, atau tingkat kata-kata yang beroposisi. Selanjutnya oposisi relasional. Dalam oposisi ini makna kata-kata dipertuangkan bersifat saling melengkapi. Selanjutnya oposisi majemuk. Dalam oposisi majemuk ini suatu kata yang dipertentangkan mempunyai oposisi lebih dari satu kata. Selanjutnya 1.4.2.8 hiponim. Hiponima adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum subkelasnya. 1.3.2.9 kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Selanjutnya 1.4.2.10 repetisi. Perulangan adalah penyambutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. 1.43 kelengkapan dan ketuntasan. Selanjutnya 1.4.4 keruntutan. 1.4.5 yaitu konsistensi. Sekian presentasi saya mengenai materi ke-10. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.